Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ma sabab asiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Alhamdulillah, sore hari ini kita akan memulai membaca kitab Fathul Mu'in bi syarhi Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Insyaallah saya berharap kepada kalian untuk sungguh-sungguh, karena ini hanya seminggu sekali, kitabnya jangan sampai hilang. Muka-muka menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dia bisa kamu bawa oleh-oleh pulang. Kitab ini jamak dibaca di Pulau Jawa, karena dulu kiai-kiai Jawa itu banyak yang ngaji ke Mekah, ngajinya sama Shahibul Hasyah, Syekh Bakri Satoh. Jadi nanti kita akan terangkan. Yang paling penting nanti dari tiga, nanti besok insya Allah minggu depan tolong dikasih papan atau dikasih apa gitu yang bisa saya tulis-tulis begitu supaya lebih manfaatnya lebih umum. Jadi yang pertama harus kita ketahui sebelum membaca sebuah kitab adalah siapa muallifnya, siapa musannifnya, siapa syarihnya, dan siapa kalau memang ada hasyiahnya, siapa muhassinya. Jadi amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama, nama kitabnya Fathul Mu'in. Nama kitabnya apa? Fathul Mu'in. Syarah, ini sebetulnya syarah. Yang kita baca ini insya Allah syarah. Syarahnya apa? Bisyarhi Qurratul Ain. Kitab matannya kamu baca di halaman pertama itu atau sampulnya. Nama kitabnya Fathul Mu'in, syarah dari matan Qurratul Ain. Matannya namanya apa? Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Qurratul Ain bi Muhimmatiddin ini matan. Ini kebetulan pengarang matan dan pengarang syarahnya orangnya sama, Imam Zainuddin Al-Malibari. Ini orang bukan orang Arab, orang India, orang Malabar. Jadi orang India tapi lama belajar di Makkah, belajar di Ibn Hajar Al-Haytami. Nanti akan kita baca secara ringkasnya beliau. Alangkah ruginya kita ketika kita membaca kitab tidak tahu, itu kamu ngaji sama Qosyaria kitab apa, nggak tahu, kitab coklat. Siapa sing ngarang nggak tahu. Apa nama matannya nggak tahu. Nah ini jangan sampai begitu. Makanya saya ulang-ulang terus. Nama kitab yang kita baca kitabnya jenenge apa? Fathul Mu'in. Kemudian kitab Fathul Mu'in ini adalah syarah daripada matan Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Siapa yang ngarang? Yang ngarang Syekh Ahmad Zainuddin, kadang-kadang di nuskha yang lain Zainuddinnya ditaruh depan, bin Abdul Aziz Al-Ma'bari Al-Malibari Al-Fannani. Ini daerah India sana, India Selatan ya.
Asy-Syafi'i min ulama'i al-qarnil asyir al-hijri. Beliau lahir di sekitar abad ke-10 Hijriah, jadi tahun 900-an. Sekarang sudah 1400, berarti beliau sudah hampir 500 tahun. Dari sekarang sudah hampir 500 tahun, atau kita jangkepkan sekitar 500 tahun. Ya belum lah kalau 15 tahun, karena Ibn Hajar gurunya saja meninggal 970 sekian. Jadi mungkin beliau ya 400 tahun lebih sedikit lah. Jadi yang ngarang sapa? Nek ditakoni gampang-gampangnya ngomong, sapa sing ngarang Fathul Mu'in? Imam Zainuddin Al-Malibari. Malibari ini nanti kamu lihat di Google, ada daerah di India namanya Malapar. Biasanya Malapar ini terkenal dengan martabaknya. Apa? Nah, martabak yang sekarang ada dijual di samping-samping jalan itu asal usulnya banyakkan dari Malapar sana. Dulu terkenal martabak Malapar. Ini nama daerah. Sama kalau misalnya nanti saya punya karangan, Allah takdirkan terus ada yang mau baca, Al-Lebawi misalnya begitu. As-Sidarji. Ada ulama besar dari Sidoarjo yang terkenal, satu mungkin yang termasuk gurunya Syekh Yasin Al-Fadani itu dari Sidoarjo, Abdul Mukhid. Abdul Mukhid ini dari Pondok Panji, Buduran. Itu termasuk salah orang ulama besar asal Sidoarjo yang mengajar di Masjidil Haram. Yang termasuk levelnya sudah menjadi pengajar di Masjidil Haram, namanya Kiai Abdul Mukhid. Oke. Nanti kitab ini biasanya kalau nanti kita ada agak kesulitan memahami ibaratnya, memarjikkan dhamirnya, nanti kita akan kembali kepada hasyiah. Itu akan, tapi kita nggak baca hasyiah karena terlalu panjang. Hasyiah itu apa? Saranya sarah. Jadi kalau tingkatannya ono matan, iki wis tak ulang balik-balik muga-muga nyantol. Ono sarah, ono hasyiah. Matan pengarangnya dinamakan musannif atau mu'allif. Sarah pengarangnya dinamakan asyarih. Hasyiah pengarangnya dinamakan al-muhasyi. Biasanya kalau nanti kita kesulitan, karena ini ibaratnya kadang-kadang terlalu ringkas, nanti kita akan sedikit membaca hasyiahnya. Hasyiahnya namanya I'anatut Thalibin. Kalian saya Bakri Sato. Makanya ini kitab banyak nyebar di Jawa, banyak dibaca ulama-ulama Jawa, karena dulu kiai-kiai Jawa termasuk Mbah Hasyim Asy'ari, Abdul Wahab Hasbullah, muridnya yang ngarang I'anatut Thalibin. Sayyid Bakri Abu Bakar Syatoh, seorang ulama besar dari keluarga Nabi Muhammad SAW, keturunan dari Ja'far As-Shadiq yang lahir dan wafat di Makkah. Itu nanti kalau ada kesulitan kita akan merujuk ke kitab I'anatul Thalibin hasyiahnya. Kalian paham, yang penting kalian ini semangat. Insya Allah nih semangat, insya Allah saya jamin minimal 50-75% kalian paham. Amin. Amin. Ada orang yang belajar 1 tahun, tapi dia mendapatkan lebih banyak daripada yang belajar 10 tahun. Karena 10 tahun santai, males. Tetapi yang belajar 1 tahun dia sungguh-sungguh. Tapi yang belajar 1 tahun dia sungguh-sungguh. Nah, saya harap ini seminggu sekali ini kalian sungguh-sungguh, kalian bawa kitabnya itu jangan sampai hilang. Kalau kitabnya hilang, ya eman-eman, tolong dijaga. Jadikan kitab kalian itu kekasih kalian sebelum nanti kamu punya istri. Jadikan istri lah. Jangan sampai dipinjamkan orang lain atau dikelonin orang lain. Keloni awake dhewe-dhewe. Jadikan kitab kalian istri kalian. Nanti dihilang, nanti beli lagi. Oh, memang istri bisa beli lagi. Oke. Adapun tanggal lahir dan
atau tahun kelahiran dan wafatnya Imam Al-Malipari, Zainuddin Malipari ini tidak tercatat di buku-buku sejarah. Karena memang beliau pada akhir umurnya kembali ke Malapar. Dia pernah menuntut ilmu, kemudian balik lagi ke India, kemudian tidak terlacak. Tapi kitabnya ini masih tersisa di Mekah ini dan sebagainya, akhirnya dipelajari dan luar biasa. Dan beliau dalam kitabnya ini nanti banyak mengambil dari fatwanya Ibn Hajar Al-Haytami. Siapa? Ibn Hajar Al-Haytami. Nanti di Muqaddimah beliau sebutkan itu. Sama fatwanya Abdurrahman Ibnu Ziyad. Ini orang dari Yaman, dari kota namanya kota Zabid. Dan mengambil dari fatwa-fatwanya gurunya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kalau kamu nanti bisa ziarah ke Mesir, bisa ziarah ke Imam Syafi'i, kuburannya Imam Zakaria Al-Ansari berada sebelum masuk ke kuburannya Imam Syafi'i. Zakaria Al-Ansari itu Syekhul Islam. Semua sanad hari ini kembali kepada Zakaria Al-Ansari. Kamu misalnya baca Al-Quran, Qiraah Sab'ah misalnya, tidak bisa sampai ke Rasulullah hari ini kalau tidak lewat Zakaria Al-Ansari. Makanya beliau dijuluki Syekhul Islam. Kalau orang Salafi, Syekhul Islamnya Ibnu Taimiyah. Tapi kita Syekhul Islamnya Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Itu kakek gurunya yang mengarang Fathul Mu'in. Jadi beliau Imam Ahmad Zainuddin Al-Malipari ini enggak apa-apa, ini muqaddimah dulu ya. Punya guru namanya Ahmad bin Muhammad Al-Haytami atau terkenal dengan nama Ibn Hajar Al-Haytami. Ahmad bin Muhammad Al-Ma'ruf bin Ibn Hajar Al-Haytami punya guru lagi namanya siapa tadi? Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari punya guru lagi namanya Ibn Hajar satunya, Ibn Hajar Al-Asqalani, yang mengarang syarahnya Bukhari judulnya Fathul Bari. Makanya Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan, saya terjepit di antara dua batu. Hajar itu kan artinya batu. Batu yang pertama saya punya murid Ibn Hajar Al-Haytami. Batu yang kedua saya punya guru yaitu Ibn Hajar Al-Asqalani. Begitulah ulama. Ada sanadnya. Misalnya kita baca sanad kitab ini, kamu tanya guru saya akan jawab. Misalnya saya sebagian ada yang saya baca dari Habib Salim Syatiri, misalnya dari guru-gurunya sampai ke mu'allif. Atau kalau sanadnya orang-orang Jawa, pondok Jawa banyak mengambil dari Mbah Khalil Bangkalan atau dari Mbah Hashim, karena mereka dulu belajar di Mekah. Dan di antara guru mereka Sohibul Hasyah, siapa namanya? Syekh Bakri Syato, sampai ke Rasulullah SAW. Jadi enggak bukan syekhnya Syekh Google, bukan. Dia ada mata rantai yang menyampaikan kita kepada Imam Syafi'i kepada Imam Malik kepada Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW. Itu semuanya ada sanad. Oke, kita baca Bil Barokah, muqaddimahnya kita baca Bil Barokah. Semestinya ada kalian yang baca, silakan yang mau baca, silakan. Kamu baca amatannya, kemudian baca sarannya. Ada yang mau baca? Gak ada ini Wahid. Ya, kalau nggak baca saya baca, nanti insya Allah minggu depan ada yang baca dari kalian insya Allah. Yang kalian punya itu kitab cetakan mana? Cetakan apa? Darul Kutub Islamiyah. Oke, saya punya cetakan ini beda dengan cetakan kalian ini. Nggak apa-apa, nanti supaya bisa
kita bandingkan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya dikasih nuskonya punya kalian supaya saya bisa ngomong. Ada lebih nggak Pak Amin nusko ini atau pas? Ada kitabnya nggak sisanya ini? Buat saya pegang di sini supaya saya bisa bandingkan. Alhamdulillahi al-fattahil jawad. Sudah ketemu? Sudah ketemu belum? Coba lihat sini, saya lihat kitabnya. Halaman 7 ya kalau di kalian. Halaman 7. Nanti kita baca yang di atas garis itu namanya Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Itu matannya. Karena garisnya itu kitabmu. Tolong saya dikasih satu kitab, mintakan ke Pak Amin supaya saya bisa membanding-bandingkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawad. Segala puji bagi Allah Sang Maha Membuka. Al-Fattah itu wazan mubalaghah daripada Fatih. Al-Fattah, zat yang banyak memberi pembukaan-pembukaan. Al-Jawad, yang maha loman, yang maha dermawan. Makanya banyak kitab itu judulnya Fathur Rabbani, Fathu apa, Fathu, dibukakan otaknya sama Allah, hatinya dibuka sama Allah sehingga dia bisa memahami kitab-kitab, sehingga bisa memahami masalah-masalah. Al-Mu'ini ala tafaqquhi fid dini. Al-Mu'in yang membantu ala tafaqquhi untuk bertafaqquh. Tafaqquh itu memahami. Fid dini, di dalam agama. Siapa yang dibantu? Nah, ini mannya, ini maf'ulnya. Man ikhtarahu minal ibad, orang-orang yang dipilih olehnya. Man, orang-orang, ikhtarahu, yang dipilih oleh Allah. Ini maf'ul bi ya. Ikhtarahu, yang dipilih oleh Allah, minal ibad, dari kalangan hamba-hambanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud. Dan aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dengan sebuah kesaksian yang memasukkan kita daral khulud, menuju surga yang abadi. Daral khulud ini salah satu nama surga. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu al-maqamil mahmud. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna sesungguhnya sayyidana, junjungan kita, Muhammadan, Nabi Muhammad, abduhu adalah hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya, sahibul maqamil mahmud, yang kelak mendapatkan makom yang mulia. Makom yang mulia ini hanya satu nanti di hari kiamat. Makom yang memberikan syafaat kepada seluruh makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ayo kalau kita doa habis adzan, apal kalian doa habis adzan apa? Allahumma rabba hadi da'watid tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmud. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihil amjad. Semoga salawat Allah beserta salamnya terlimpah atasnya, juga kepada keluarganya,
wa ashabi dan sahabat-sahabatnya al-amjad yang mulia-mulia. Salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad. Yang mana salawat dan salam ini afuzu bihima, aku menjadi bahagia dengan keduanya, dengan sebab keduanya. Yaumal ma'ad, pada hari kembali. Nanti kalau kita dikembalikan kepada Allah, kalau umur kita sudah tidak ada, ajal kita datang, barokahnya membaca salawat dan salam ini, insya Allah kita menjadi bahagia. Amin. Amin. Ini yang berdoa wali dan kita amini. Wa ba'du. Wa ba'du biasanya amma ba'du. Ini sunnah ya. Kalau kamu pidato, kamu khutbah, dikasih amma ba'du, hukumnya sunnah. Siapa yang pertama kali membaca amma ba'du? Ada beberapa qaul. Tapi qaul yang kuat mengatakan yang pertama membaca amma ba'du adalah Sayyidina Dawud alaihi salam, ayah daripada Nabi Sulaiman. Karena Sulaiman putra Daud. Solomon bin David. David ini Daud. Solomon bin David itu raja sekaligus nabi. Banyak istrinya, 99. Nabi Sulaiman 99. Ada mengatakan Nabi Sulaiman, di Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan istrinya Nabi Sulaiman 1000. Itu kalau dikilir 3 tahun baru habis. Nabi Sulaiman alaihi salam. Kalau kamu mau kaya, mau sakti, baca doanya Nabi Sulaiman. Apa Gus doanya Nabi Sulaiman? Baca di Al-Quran. Di antaranya Nabi Sulaiman itu banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa aduni muslimin. Di antaranya doanya Nabi Sulaiman yang diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ini ada 2. Yang di surat Al-Ahqaf ada beda sedikit, tapi bukan doanya Nabi Sulaiman itu. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau mau ganteng, ya maca dongane Nabi Yusuf. Iku sing kukul-kukule akeh, sing elek-elek iku, supaya ada inner beauty-nya, handsome apa? Inner handsome. Aku gak iso bahasa Inggris. Supaya ada ketampanan dari hatinya, ya banyak baca doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kepingin sempurna, ya banyak doanya Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan diremehkan. Itu doa yang paling sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sunnah membaca amma ba'du setelah pembukaan, kemudian masuk ke isi pembicara. Wa ba'du fahada syarhun mufidun. Maka inilah syarah yang berfaedah. Sudah saya katakan kalau ada syarah berarti sebelumnya ada matan. Nek ono syarah berarti ono sing disarahi. Apa yang disarahi? Namanya matan. Ala kitabi, atas kitab saya sendiri, kata Imam Zainuddin Al-Malibari. Al-musamma bi qurratul ain bi muhimmatiddin. Yang saya namakan kitab itu Qurratul Ain. Qurratul Ain itu sesuatu yang menyenangkan mata. Bi muhimmatiddin, dengan hal-hal yang penting dalam agama. Itu kalau diartikan ya, tapi sudah jadi nama. Qurratul Ain bi muhimmatiddin ini sudah jadi nama kitab.
Yubayyinul murad, yang mana syarah ini memberikan keterangan akan tujuan dari kitab Qurratul Ain. Yubayyinu menerangkan, al murad, murad itu sebenarnya sudah jadi bahasa Indonesia, tujuan. Wa yutammimu al mufada, dan menyempurnakan faidah. Wa yuhasilu al maqasida, dan menghasilkan tujuan-tujuan. Wa yubrizul fawaida, dan memunculkan faidah-faidah. Wa sammaituhu, dan aku namakan kitab syarah ini bi Fathil Mu'in, dengan nama Fathil Mu'in. Bisarhi Qurratul Ain, sebagai syarah dari kitabku Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Wa ana, dan aku as'alullah al-karim al-mannana, memohon kepada Allah al-karim yang maha pemurah, al-mannan yang maha banyak memberi anugerah, an ya'ummal intifa, supaya menjadi umum, supaya menyeluruh al-intifa, manfaatnya, bihi, dengan kitab ini, dengan syarah ini, lil khassati wal ammati, bagi kalangan khusus dan kalangan umum. Kamu kalau mengartikan perkata suwe-suwe pinter, nggak tahu ambil kamus, tapi biasakan mengartikan kata per kata, karena itu akan menambah mufradatmu, menambah kosakatamu, perbendaharaan bahasa. Ya, kita nggak tahu, ya kita buka kamus. Wa an yuskinani bihil firdausa fi daril aman, dan hendaknya Allah Subhanahu wa taala yuskinani, menempatkanku, memberikanku tempat tinggal. Yuskinani, memberikanku tempat tinggal. Makanya tempat tinggal dalam bahasa Arab sakan. Bihi, dengannya, al firdausa, surga firdaus. Surga firdaus ini surga yang paling tinggi. Ada 8 surga. Yang paling tinggi surga firdaus. Ono jannatun na'im, ono darul khulud, ono darul muqama, ono aden. Yang paling tinggi firdaus. Yang di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka gini bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannahnya, jannah al-firdaus. Al-firdausil a'la ini tepat berada di suatu pohon namanya pohon tuba. Jadi seluruh mata air, seluruh sungai, di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala ada pohon besar namanya pohon tuba. Di bawahnya ini ada Jannatul Firdaus. Fi daril aman, di rumah yang aman. Rumah yang aman adalah nanti kelak ketika kita dimasukkan surga. Innahu akramu karimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala paling mulianya, zat yang wa arhamur rahimin, dan paling pengasihnya, zat yang maha pengasih. Jadi paling pemurah dan juga paling pengasih, itu Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sekarang matannya yang di atas garis. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini yang paling penting, kamu kalau nggak paham syarah, minimal modal kita paham matan. Syarah ini batin lah. Hasyiah itu bagi orang-orang yang sudah muntahi, yang istilahnya sudah membahas betul. Kadang-kadang wong langsung turun ke hasyiah, tapi dia matannya nggak dapat, nanti cepat lupa. Makanya dulu matan itu mestinya dihafal. Zaman biyen matan itu, kalau anak-anak kecil ditarik misalnya, dia menghafal, minimal menghafal Safinatun Najah, kemudian Safinatus Shalah, kemudian Muqaddimah Hadromiyah. Itu mereka hafal. Kalau di sini misalnya saya paksa untuk menghafal, nanti kamu bisa boyong, Pak Kerasa, karena disuruh menghafal. Karena kita mondok gak gelem soro, jaluk enak-enak toh. Tapi insya Allah kamu gelem mondok wis alhamdulillah. Tidak mudah mondok itu, apalagi kalau ketemu teman-temanmu dari luar agak gampang.
Ada anak jopo numpak sepeda motor, belayar-belayar, gonceng cewek. Ente di sini masih pegang Fathul Muin. Bismillahirrahmanirrahim, sampai nangis. Ayah ngotot, saya sekolah di luar aja. Nah. Akhirnya saya bilang, orang-orang yang dimudahkan, ditakdirkan, dikuatkan Allah di pesantren, itu berarti sudah dipilih oleh Allah. Hanya kamu nanti kalau udah lulus ya dipertahankan dikit-dikit. Yuk, maksudnya jangan seperti orang yang merdeka atau keluar dari penjara. Saya sangat tidak setuju kalau pesantren itu dikatakan penjara suci. Tidak ada. Pesantren itu surga. Apa? Jangan kamu anggap. Kenapa? Kalau kamu anggap ini sebagai penjara, nanti kalau kamu sudah lulus 3 SMA udah muda. Rambutnya digondrongno, dicat warna pelangi. Di pondok saya dipukuli sama Ustadz Udin di gini-gini. Sekarang saya free. Jangan. Tidak ada yang kepingin kamu soro, tidak ada yang kepingin anda. Kita kepingin kalian itu pinter. Apa? Kalian pinter. Kalian bermanfaat. Nanti kalau kepingin kamu lebih santai, kamu bikin kopi, pokoknya aja ngopi tok. Jadi kita baca matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Kalau ada beda nuskho bilang ya. Biasanya setiap cetakan itu ada sedikit perbedaan. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah untuk hal ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan tidak bisa kita mendapatkan petunjuk seandainya tanpa hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, tanpa hidayah Allah kepada kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat serta salam selalu tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, Rasulullah, utusan Allah. Wa ala alihi beserta keluarga wa sahbihi dan sahabat al-faizina bi ridhaillah yang mereka berbahagia dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du fahada mukhtasarun fil fiqh ala madhabil Imam Syafi'i, maka ini adalah ringkasan. Mukhtasar itu adalah ringkasan. Fil fiqhi dalam ilmu fikih. Jadi kita harus bedakan antara ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu qawaid fikih, ilmu ada namanya ilmu takhrijul furu' alal usul misalnya, itu tadi beda-beda semua. Tapi secara umum dinamakan ilmu fikih. Ala madhabil Imam Syafi'i, yang berlandaskan atas mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Wasammaitu, dan aku namakan khidmatan ini bi qurratil ain bi muhimmatid din. Ain ya ain. Rajian minar rahman, seraya berharap pada Allah yang maha pengasih, an yantafi'a bihil azkiya, supaya memberi manfaat dengannya al-azkiya, orang-orang cerdas. Al-azkiya jamaknya zaki. Wa an taqarra bihi aini ghadan, dan supaya menjadi bahagia dengannya mataku kelak. Bin nazar ila wajhil karim, dengan diberikan melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala, bukratan wa asyiya, di pagi dan sore hari. Jadi nanti akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan mungkin kalau kita masuk surga dimungkinkan bisa melihat Allah. Tapi bukan dengan mata ini. Dengan kekuatan yang Allah ciptakan untuk kita bisa melihat. Khilafan lil Mu'tazilah,
berbeda dengan orang-orang yang Mu'tazilah yang mengatakan tidak mungkin kita bisa melihat Allah. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bisa melihat Allah nanti di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada sarannya. U'allifu, aku mengarang. Baknya itu bak yang ada di Bismillah itu apa? Banyak pendapat. Ada yang berpendapat untuk tabarruk. Ada yang lil musohaba. Ada yang mengatakan baknya itu huruf baknya untuk musohaba. Jadi di sini musohaba ya. Dengan nama Allah, gampangnya ngomong, dengan nama Allah aku mengarang. Kalau kamu Bismillah misalnya mau perjalanan khususnya mau berangkat umroh, kamu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Saya berangkat berteman dengan nama Allah. Ngarang kitab juga begitu. Kalau orang ngarang kitab kemudian memulai dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya mengarang kitab. Mau belajar terus baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya memulai belajar. Begitu juga seterusnya. Wal ismu, nah, kata-kata bismi kan ba sama ismu. Mustaqbun itu diambil dari akar kata. Coba saya bandingkan dengan kitab kalian ya. Mustaqbun diambil dari kata minasuhu, dari kata-kata sumu. Sumu artinya tinggi. Sumu artinya tinggi. Minas sumuwi wa huwa al-ulu, yaitu tinggi. Tinggi di sini tinggi kedudukannya, bukan tinggi fisik. La minal wasmi, bukan dari kata-kata wasm. Wa huwal alama, kalau kita artikan ismun itu dari kata-kata wasm artinya tanda. Tapi tidak. Ismun artinya menurut beliau, walaupun ada khilaf di sini, menurut Imam Zainuddin Al-Malibari mengatakan al-isim mustaqun dari kata-kata as-sumu, bukan kata-kata al-wasm. Ala kulli hal, dua-duanya ada atau boleh kamu tafsirkan secara bahasa. Isim itu dari kata-kata apa? Ada yang mengatakan dari kata-kata as-sumu yang artinya tinggi. Ada yang mengatakan dari kata-kata wasm yang artinya tanda, alamat. Wallahu, ini penting ini penting ini. Ini dikit semua kitab nanti terulang-ulang. Wallahu alamun lidzatil wajibil wujudi. Allah itu apa? Alamun, sebuah nama. Lidzat, bagi suatu zat. Al-wajibil wujudi, yang wajib adanya. Selain Allah nggak wajib ada. Arya Muhammad mau dilahirkan nggak dilahirkan nggak ngaruh. Sekarang Arya Muhammad mati, dunia akan berjalan, nggak ada masalah. Kita semua mati. Hari ini kita semua mati. Apakah dunia bingung? Enggak. Nanti ada lagi yang lahir. Makanya jangan terlalu merasa penting. Pada hakikatnya yang ada itu hanya Allah. Kita diadakan Allah. Tapi satu-satunya zat yang wajib adanya. Kalau tidak ada Allah, tidak ada semuanya. Kalau tidak ada Allah, tidak ada semuanya. Makanya dikatakan alamun lidzati al-wajibil wujud, yang wajib adanya. Maksudnya apa? Selain Allah tidak wajib ada. Misalnya Nabhan mau lahir, mau nggak lahir, nggak ngaruh ke dunia. Nabhan mati, tetap aja dunia tetap ada berjalan. Messi mati, Cristiano Ronaldo mati, nggak ngaruh, nanti ada pemain-pemain lain yang akan gantikan. Kadang-kadang gini kita terlalu mahal menghargai diri kita. Kita nggak penting. Yang penting itu hanya Allah, karena yang hakikatnya adalah Allah.
kita ada karena diadakan Allah. Nanti pada saatnya kita akan dikembalikan kepada Allah. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi kata-kata wajibul wujud hanya Allah. Makanya nek di sifatnya Allah yang 20 itu wujud ditaruh nomor berapa? Ditaruh nomor 1. Kenapa ditaruh nomor 1? Karena kalau tidak wujud ya semuanya tidak ada sifat-sifat yang lain itu. Dan beliau dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang al-wajibil wujud, yang lainnya tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan, ini penting dalam ilmu akidah. Jadi kalau sekarang Allah mau membubarkan alam semesta, bubarkan aja, bikin alam semesta baru, ya tidak salah, dia yang punya segalanya. Makanya kita jangan sombong, siapa kita? Kita jangan merasa penting, siapa kita? Hari ini kita mati, paling yang keluarga kita nangis 2 hari, 3 hari, seminggu udah lupa. Bikin anak lagi. Jangan merasa penting, kadang-kadang ngancam orang tuanya. Pokoknya mama harus gitu. Jangan merasa penting. Yang penting hanya Allah. Artinya kalau Allah nggak ada masalah. Kalau selain Allah kan nggak ada masalah. Alam semesta akan berjalan tetap. Coba kamu khayal. Hari ini kita mati. Apakah dunia akan buyar dengan kematian kita? Enggak. Hari kubur mari wis besok selesai, nanti ada ganti. Wa asluhu ilahun. Kata-kata Allah itu asalnya dari kata ilah. Wa huwa ismu jinsin likulli ma'bud. Itu sebuah nama jenis bagi setiap yang disembah. Jadi kalau nek bahasa Indonesia Tuhan, ilah itu Tuhan. Kan Tuhannya orang kan macam-macam. Ada yang Tuhannya itu dewa-dewa, ada yang Tuhannya itu harta, ada yang Tuhannya itu ada 3, ada yang ada 4, ada yang Tuhannya banyak. Itu Tuhan. Itu dalam bahasa Arab namanya asal katanya dari ilah. Summa urrifa, kemudian dimakrifatkan. Kalau kamu baca tahu di Jurumiyah itu kan 3 ono nakiro, ono makrifat. Ilah ini nakiro kemudian dimakrifatkan di al, dengan dimasukkan al. Wa khudifatil hamzah, dan hamzahnya dihapus. Jadilah Allah. Summa stu'mila fil ma'bud, kemudian nama ini dipakai di zat yang disembah bihaqqin, dengan benar. Jam 5 kita selesai ya. Kurang 5 menit. Wa huwal ismul a'dham, dan inilah nama yang paling besar indal aksar menurut mayoritas ulama. Di antara yang mengatakan Allah ini ismul a'dham adalah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi siapa yang berdoa dengan Allah dengan syarat tidak terbesit di hatinya kecuali Allah, maka akan pasti dikabulkan. Maka dinamakan Ismullahil. Ada hadisnya, misalnya hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berdoa itu, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pasti dikabulkan doanya kalau kamu baca doa itu sebelum berdoa. Makanya kamu harus hafal itu hadis. Ada itu kata-kata Allah. Ada sebagian ulama yang mengatakan Ismullahil A'dham Al-Hayyul Qayyum. Di antaranya yang mengatakan Al-Hayyul Qayyum Imam Nawawi. Imam Nawawi cenderung mengatakan Ismullahil A'dham Al-Hayyul Qayyum, karena dia ada di ayatul kursi, ada di surat Thaha juga ada, di awal surat Ali Imran juga ada. Makanya Imam Nawawi ada hadisnya, memang ada teksnya mengatakan beliau cenderung Ismullahil A'dham Al-Hayyul Qayyum. Ada yang mengatakan ya Latif, ada yang mengatakan doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada yang mengatakan ya Dzal Jalali wal Ikram. Ada yang mengatakan ya Arhamar Rahimin. Khilaf. Tapi semuanya dengan syarat ketika kita berdoa
tidak terlintas di hati kita kecuali Allah Subhanahu. Nek ndonga tapi hatinya masih eling kendaan, eling PUBG, eling game online, eling Liverpool kalah, eling Real Madrid juara, gak mandi. Ayat dulu Mbah Khalil Bangkalan, Habib Soleh Tanggul, itu kalau doa itu enggak aneh-aneh. Dari beberapa kisah kita dapat Mbah Khalil itu kalau dimintain jimat, toko sepi, anak sakit dituliskan Qoma Zaidun atau Zaidun Qaimun. Tapi sing nulis Mbah Habib Soleh Tanggul kalau dimintain jimat orang tentara mau berangkat ke medan perang, orang apa takut mati, mau dibaca orang, tulisin jimat selamat jalan. Baca gak mang. Tapi sing nulis Habib Soleh, nek sing nulis awakmu masih tulis Yasin yo gak mandi. Kata yang nulis hatinya masih pikirannya kemana-mana. Makanya dulu kiai-kiai kita yang sakti-sakti itu cekelane jenenge asma. Orang jimat-jimat kiai-kiai kuno-kuno ini mesti pakai asma. Ada yang paling terkenal namanya Asma Jaljaludia, ada Asma El Idrisia. Tapi kalau kamu itu baca-baca itu bisa jadi dukun itu. Oh ini untuk begini, untuk ini begini. Ini kalau asma ini dibaca gak apa ini di bacok kebal ada. Nah, tapi kalau terlalu banyak itu nanti anak turun yang kasihan. Dan biasanya terlalu banyak ilmu-ilmu begitu, biasanya otaknya juga nggak terlalu pintar. Kamu wish total gak apa belajar itu. Kalau masih pintar dikit-dikit jangan. Intinya kan membaca Asmaul Husna. Kayak dulu Asmaul Husna ini kontan. Wa min fawaidi membaca Asmaul Husna ini dia cepat. Istilahnya dikabulkannya itu cepat. Dulu yang paling dicatat sejarah termasuk kejadian yang paling hebat adalah kejadiannya Sayyidina Al-Ala. Nggak apa-apa ini cerita ya, nggak apa-apa. Nek ini mau kitab fikih yang belum. Dulu ada sahabat namanya Al-Ala bin Hadrami. Siapa jenenge? Iki krungu nggak? Iki salone sana. Dengaran yang di belakang. Ada sahabat jenenge siapa? Al-Ala bin Hadrami ini seorang yang mujabud dakwah, yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah, termasuk sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah menjadi gubernur Bahrain dan beliau termasuk orang yang pertama kali menaklukkan Bahrain atau dulu dinamakan Darain. Kamu lihat peta, ada negara kecil di tengah laut namanya negara Bahrain. Itu dulu yang pertama kali menaklukkan sahabat namanya Al-Ala bin Hadrami. Ketika diutus untuk menaklukkan Bahrain, Al-Ala bin Hadrami ini membawa 4.000 pasukan. Piro? 4.000 pasukan. Tapi waktu itu belum punya kapal, tentara-tentara Islam belum punya kapal, sedangkan Bahrain ini nyebrang laut. Apa yang dilakukan? Ini Al-Ala bin Hadrami sahabatnya Rasul, tidak ada yang menandingi sahabatnya Rasulullah. Dia baca Asmaul Husna, 4 Asmaul Husna. Apa yang beliau baca? Ya Alimu, Ya Azim, Ya Alimu, Ya Halim, Ya Aliyu, Ya Azim. 4. Kemudian dia pimpin pasukan yang berjumlah 4.000 penunggang kuda itu untuk menyeberangi laut tanpa pakai kapal. Dan dikatakan bahkan kakinya kudanya pun tidak basah. Jangan kamu, ini keramat. Kalau orang Wahabi gak setuju keramat, zaman sahabat banyak keramat. Nyeberangi lautan dengan 4.000 pasukan berkuda dengan keyakinan yang kuat karena membaca Asmaul.
Nggak tahu saya kenapa sekarang kamu jarang membaca Asmaul Husna, atau kalau sholat duha itu gak patek serius kamu bacanya. Ya Allah ya Sobur ngono. Pokoknya langsung ditutup ya Sobur. Makanya saya sering katakan faedahnya Asmaul Husna itu kontak. Kalau kamu banyak baca Asmaul Husna, apapun Asmaul Husna yang kamu baca pasti ada efeknya dalam wajahmu, dalam tubuhmu, dalam berikamu, dalam rezekimu, semua. Misalnya kalau setiap hari saya mau baca Ya Latif 1000 kali, pasti ada efek, kontan itu langsung ada. Biar kiai-kiai nek lambani wong loro, sangkal potong pakai asma. Yang dimaksud asma adalah nama-nama Allah Subhanahu. Walam yusamma bi ghairuhu walau ta'anutan, dan tidak dinamakan dengan Allah ghairuhu selain Allah walau ta'anutan, walaupun itu dengan menantang ta'anutan. Tidak ada orang namanya Allah. Ada orang dulu namain anaknya Allah langsung kesambar bledek. Siapa namamu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ta'anutan. Ta'anut ini ngengkel. Nantang. Keras. Apa? Nek wong Jawa ngare cengkal. Walau tidak dia namai selain Allah kecuali Allah. Jadi tidak ada orang namanya Allah, tidak ada. Wallahu a'lam bis-shawab. Semoga-moga tadi keterangan yang bermanfaat. Insyaallah nanti kita akan baca agak cepat sedikit. Saya kira sedengan ya segitu ya. Kamu kan sudah SMA cepatlah. Jadi setiap hari Selasa mulai jam 4 sampai jam 5. Saya harap kalian sergap, semangat. Moga-moga jadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.